Mari kita berdoa sebentar. Bapak, kami berdoa Tuhan pada hari ini, Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, biarlah Tuhan betul-betul Tuhan boleh menginspirasi hati kami Tuhan. Biarlah betul-betul Tuhan ini adalah firman yang datang daripada-Mu, bukan dari perkataan hamba-Mu, bukan dari hikmat manusia, tetapi betul-betul Tuhan dari hikmat Engkau Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini betul-betul Tuhan boleh menjadi benih di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu boleh dinyatakan Tuhan di gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini betul-betul menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa-bangsa Tuhan. Betul-betul Tuhan kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan, that zeal for the house itu Tuhan, kerinduan akan rumah-Mu itu Tuhan, boleh menghanguskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, semua percaya boleh katakan. Amin. Oke, saudara, ini kayaknya mungkin udah di penghujung tahun, udah mulai banyak yang suasananya suasana liburan. Ya, udah banyak yang lagi liburan. Yang ada di sini semua ya yang belum mungkin juga suasananya udah liburan. Tapi hari ini saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Untuk semua yang datang terutama di tempat ini, saya berdoa biarlah betul-betul firman Tuhan pada hari ini boleh betul-betul mengena di saudara dan saudara mendapatkan sesuatu. Amin. Karena saya hari ini mempersiapkan sesuatu yang agak sedikit berbeda juga. Dan mari sebelumnya kita buka dulu Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6, ini ayat yang mungkin udah sering dipakai ya. Saya akan bacakan. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat yang sering dipakai, saya juga sering dengar ayat ini. Tapi setiap kali biasanya kalau saya dengar ayat ini, kebanyakan orang tuh ngambil ayat yang di bagian depannya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kebanyakan yang dibahas dari situ. Banyakan pengajaran-pengajaran juga semua dari situ. Tapi kalau kita lihat di sini membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya juga kepada bapak-bapaknya. Jadi nggak cuma satu bagian tapi ada dua. Kalau hati bapak kepada anak-anaknya kita bicara dari atas ke bawah. Top down. Tapi nggak cuma sampai di situ, tapi juga dari anak-anak kepada bapaknya. Dari bawah ke atas. Nah kebanyakan kita melihat memang dari hati bapak-bapak kepada anaknya, kita bicara soal banyak bicara soal kasih bapak, pemulihan hati bapak, segala macam. Bahkan saya bilang juga di akhir-akhir ini ketika kita sedang mendengarkan pengajaran-pengajaran soal pemimpin yang relevan. Itu juga sebetulnya buat saya itu salah satu sumbernya itu dari sini, karena dari atas ke bawah. Bicara soal bagaimana dari seorang pemimpin melihat kebutuhan, bagaimana memimpin dengan melihat kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya, bagaimana mereka bisa memulihkan orang yang dipimpinnya. Semua bicara dari atas ke bawah. Bicara soal kasih bapak, memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kalau saya pikir-pikir, mungkin kenapa semua yang ngebahas hati bapak kepada anaknya, ini saya nggak bilang nggak penting loh ya, ini penting sekali. Tapi kenapa mungkin banyak yang ngebahas hati bapak kepada anaknya? Karena ya kebanyakan yang ngebahas di depan bapak-bapak. Jadi konteksnya ya memulihkan hati bapak kepada anaknya. Ya nggak salah, emang benar. Tapi makanya hari ini saya percaya sesuatu yang berbeda karena saya di sini bukan sebagai bapak, saya di sini sebagai anak. Dan saya akan membahas bagaimana membawa kembali hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan makanya hari ini saya akan membahas dengan judul Relevant Sons. Bagaimana menjadi anak-anak yang relevan. Bukan hanya sekedar pemimpin yang relevan, bukan hanya sebagai bapak yang mengerti kebutuhan anaknya, tapi bagaimana juga menjadi anak yang relevan. Karena satu hal yang saya perhatikan adalah seringkali ketika kita mengajar soal relevan, kita kemudian biasa kita juga pakai misalnya soal Yesus. Dan saya rasa Yesus itu adalah sebenarnya contoh pemimpin yang paling relevan. Kurang relevan lagi, dia Tuhan. Tapi dia datang ke bumi untuk menjadi sama seperti kita. Makanya di Ibrani dikatakan karena kita mempunyai imam besar, imam agung yang bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai tapi dia tidak berdosa. Jadi ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan, ini adalah pemimpin yang turun ke bumi menjadi sama, serupa, menjadi seperti kita. Tapi tujuannya bukan cuma menjadi serupa seperti kita doang. Tujuannya dia datang dari surga ke bumi, dia turun supaya apa? Supaya mengangkat kita
menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dia bukan cuma turun supaya kita kemudian, oh ya udah kita lanjutin kehidupan kita seperti biasa. Kita lanjutin, kita kerja semua seperti biasa aja. No, dia tidak turun supaya kita hanya hidup seperti biasa aja. Dia turun untuk justru mengangkat kita ke level berikutnya. Itu yang seringkali kita suka lupa. Saat Yesus pertama kali memanggil Petrus menjadi muridnya, Yesus ngapain? Yesus suruh Petrus tebar jalannya. Itu adalah pemimpin yang relevan. Itu adalah itu Yesus bicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Petrus. Karena Petrus adalah seorang nelayan, tebar. Jadi instruksinya pun apa? Tebarin jala. Firmannya juga apa? Tebarin jala. Supaya si Petrus bisa dapat berkat. Dan akhirnya ketika Petrus angkat itu jala dan dia akhirnya dapat berkat yang banyak, dapat ikan yang begitu banyak. Tapi apakah stop sampai situ? Seringkali yang saya dapatin gereja-gereja saat ini, kita seringkali stop sampai situ. Kita ajarkan orang-orang untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan, supaya dipraktekkan di bisnis, dipraktekkan di usaha, supaya dapat berkat. Benar gak dapat berkat? Dapat. Petrus dapat gak dapat? Dia praktekkan instruksi dari Yesus. Dia praktekkan firman yang dia dapat dari gereja, istilahnya. Dia praktekkan itu di usahanya dan dia dapat berkat, dia sukses. Nah seringkali kita sebagai jemaat kita stop sampai situ. Biasanya, wah ini udah dapat, kita hari ini dapat berkat segala macam, terus kemudian kita langsung selfie. Wah ini dapat ikan yang banyak nih, waduh. Karena iman gitu ya, karena ini mempraktekkan firman Tuhan saya diberkati. Salah nggak? Nggak salah. Tapi nggak stop sampai di situ tuh. Seringkali masalah kita stop sampai situ. Waktu kemarin saya sempat kasih ke Agung, ada satu di Instagram yang ada orang usahanya ya istilahnya bisnisnya diberkati gitu ya. Kemudian dia posting satu foto dia baru beli mobil, dia baru beli Mercy kalau nggak salah. Kemudian dia ikat itu pakai pita gitu ya, pakai pita kado gitu. Terus habis itu captionnya dibilang katanya iman adalah bukti dari segala yang tidak terlihat gitu ya. Saya dalam hati ketawa aja gitu. Jadi imannya dia cuma buat mobil doang gitu. Saya rasa itu iman yang murahan. I'm sorry to say, tapi itu iman yang murahan. Sekali lagi, Yesus tidak mati di atas kayu salib supaya kita cuma sekedar bisa beli mobil, bisa kerja, bisa sukses. Yesus tidak suruh Petrus untuk dapat berkat segala macam itu supaya dia ya udah terus lanjut aja jadi nelayan. Wah udah ninggalin Yesus begitu aja. Tapi apa yang Yesus katakan? Dulu kamu menjadi penjala ikan, sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Tetap dia pakai bahasanya yang bisa dimengerti sama Petrus, penjala. Ini adalah pemimpin yang relevan. Tapi bukan cuma sekedar sampai dia diberkati, tapi kemudian ada panggilan berikutnya. Bahwa dia tidak hanya diberkati untuk kemudian dia hidup untuk sendiri. Dia diberkati bukan untuk meningkatkan standar kehidupannya, tapi untuk meningkatkan standar pemberiannya. Kalau Pastor Hao dari HOGC dia suka bilang, we are blessed, kita diberkati, not to raise our standard of living, but to raise the standard of giving. Kita diberkati bukan untuk meningkatkan standar kehidupan kita, tapi kita diberkati untuk meningkatkan standar pemberian kita. Jadi jangan sampai stop sampai di situ doang. Nah ini adalah poin pertama, anak yang relevan itu apa sih? Anak yang relevan itu adalah anak yang relevan dengan kerajaan. Anak yang relevan adalah anak yang relevan dengan kerajaan. Seperti tadi, Petrus tidak diberkati hanya supaya Yesus menjadi relevan dengan Petrus, bukan cuma supaya Petrus bisa diberkati di pekerjaannya, dia praktekkan semua firman di usahanya dan usahanya sukses. No, dia tidak sampai situ aja, tapi ketika usahanya sukses, dia di situ, dia tidak berhenti di situ, tapi dia pakai itu untuk melayani Tuhan. Dia pakai itu untuk kerajaan Tuhan. Nah berhubung karena kita lagi bicara soal anak juga, relevan dengan kerajaan bukan relevan dengan dunia, itu bicara soal apa sih? Kalau misalnya, sebenarnya apa sih maksudnya bedanya tuh apa? Maksudnya relevan dengan kerajaan tuh mungkin bagaimana gitu ya. Yesus pernah bilang begini, di Matius 6 dia bilang bahwa apa yang dunia cari itu apa? Pakaian, makanan, minuman, segala kekhawatiran hidup itu yang dicari oleh dunia. Orang-orang bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu yang dicari semuanya itu. Makan apa, minum apa,
pakai apa, tinggal di mana, rumah segala macam. Kalau sekarang bilang, wah harus punya mobil, harus punya ini segala macam gitu. Itu yang dicari oleh orang dunia. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Bapamu yang di sorga tahu semua kebutuhanmu. Berarti Yesus ini lagi bicara kepada apa? Anak. Karena dia bapamu di sorga, berarti dia bicara kepada anak-anak. Bapamu di sorga tahu semua kebutuhanmu. Kemudian Yesus bilang, oleh sebab itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berarti untuk anak-anak apa yang dicari? Kerajaannya. Itulah sebabnya anak yang relevan adalah anak yang relevan dengan kerajaan. Bukan relevan dengan bumi, bukan relevan dengan dunia. Kalau orang-orang lain semua khawatir bagaimana nanti mesti kasih makan apa, resesi kemudian nanti tahun depan bagaimana. Mempersiapkan segala macam bagaimana untuk menghadapi resesi. Anak-anak Tuhan cari dahulu kerajaannya. Amin. Karena kita lagi bahas juga soal anak, saya tidak akan bahas soal bagaimana soal kepemimpinan atau bagaimana, tapi biar gampang kita ambil cerita dari Lukas 15. Lukas 15 ini ada cerita dua anak. Anak sulung dan anak bungsu. Tahu semua ceritanya? Kalau tahu semua, untuk menghemat waktu saya nggak akan bahas semuanya. Bukan yang ini. Lukas 15 aja. Ini nih intinya si anak sulung dan ada anak sulung dan anak bungsu. Kemudian anak bungsu kita tahu di ceritanya bahwa dia minta warisan. Oke, saya bacain dikit deh. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika saya merenungkan lagi ayat ini, emangnya anak bungsu ini berfoya-foya pakai hartanya siapa? Apakah dengan usahanya sendiri? Bukan. Harta dari rumah bapak. Jadi ketika saya baca ini, itulah makanya sangat mungkin saudara, untuk seorang Kristen, seorang yang bilangnya percaya dengan Tuhan, yang setiap hari Minggu datang ke gereja, pakai semua berkat yang dari Bapa, semua prinsip-prinsip belajar firman Tuhan, dari semua ikut discipleship lah segala macam, semua prinsip-prinsip firman Tuhan dipakai, dibawa keluar, tapi bukan dipakai untuk keperluan rumah Bapa. Dipakainya untuk kepentingan diri sendiri. Oke lah bilangnya, ya kan saya nggak berfoya-foya, tapi tetap aja dipakai untuk kepentingan sendiri. Karena ini ayatnya seperti itu, dibilang anak bungsu ini dia pakai berkat dari rumah Bapa loh. Jadi kita bisa bilang aja di depan kita bilang puji Tuhan segala macam. Ya emang ini juga anak bungsu dapat berkat dari rumah Bapa kok. Jadi orang boleh ngomong puji Tuhan segala macam. Tapi di mana letak, maksudnya kita pakai itu untuk apa? Apakah untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mengembalikannya kepada kerajaan Tuhan? Ada kita harus bisa membedakan. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh memakai prinsip firman Tuhan untuk usaha kita, untuk karir kita, untuk pendidikan. Boleh, justru harus. Tapi tidak stop sampai itu aja. Bahwa kita pakai prinsip firman Tuhan untuk usaha kita, tapi bukan untuk kemudian kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Tapi biarlah Tuhan pakai usaha yang sudah sukses itu untuk kepentingan kerajaannya. Saya dulu, sebelum tahun 2020 saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Saya tadinya udah bergumul, saya maunya kerja dulu di sana, saya sudah punya planning, saya mau kerja dulu di sana segala macam. Karena salah satunya adalah saya di sana melihat teman-teman saya yang udah mulai bekerja, mereka dapat promosi segala macam, mereka diberkati gitu di dalam pekerjaannya, dan saya melihat, waduh, saya juga mau seperti itu. Saya bilang, anak Tuhan harusnya kan bisa lebih dong, gitu. Saya mikir dulu seperti itu, dan saya mikirkan saya nanti kan mau pelayanan. Saya pikir kalau saya bisa punya tabungan yang lebih banyak, saya punya savings yang lebih banyak. Dan saya lihat di Amerika ya semua dengan standar kehidupannya yang lebih nyaman, saya bisa dapat lebih. Dan kemudian ketika saya pulang, saya berpikirnya kalau saya udah punya tabungan begini-begini banyak, saya mungkin bisa buka usaha atau apapun segala. Itu yang saya pikirkan. Dan
pembenaran diri saya adalah saya selalu bilang ke Tuhan, ini kan buat Tuhan. Ini kan supaya saya bisa memberikan contoh gitu. Dulu saya ngomongnya gitu. Supaya saya bisa memberikan contoh bahwa anak Tuhan juga bisa sukses. Nggak salah saudara. Tapi kemudian akhirnya ada satu pemikiran yang salah yang akhirnya Tuhan ingatkan kepada saya. Saya tahu ini Tuhan mengingatkan saya karena biasanya ketika ada penyelarasan di dalam kehidupan saya, Tuhan hanya cukup menjawab, Tuhan hanya cukup bertanya. Dan saya rasa kalau saudara ada di hati saudara timbul pertanyaan saudara, saya percaya itu kemungkinan besar Tuhan. Karena di dalam Alkitab pun Yesus ketika menjawab orang, dia selalu menjawab dengan pertanyaan. Orang mau nanya kayak apapun, Yesus balikin dengan pertanyaan. Dengan satu pertanyaan tapi itu bisa merubah kita. Dan satu hal yang waktu itu saya diingatkan oleh Tuhan adalah, apakah menurut saya bekerja, dapat promosi, dan bisa sukses di dunia, apakah itu lebih mulia daripada kamu bekerja di rumah bapamu sendiri? Itu pertanyaan saya masih ingat sampai sekarang. Saya nggak langsung bertobat, saya nggak langsung ini. Itu melewati proses berapa lama, sampai akhirnya saya menyerah dan saya berkata kepada Tuhan, yes, I will come home, I will build the house yang ada di Indonesia. Saya tidak cari-cari itu lagi semua, karena saya tahu bahwa saya harus mencari dahulu kerajaan Tuhan. Jangan saya cari semua itu yang akan ujung-ujungnya akan ditambahkan sendiri. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, ketika saya pulang ke Indonesia ada satu orang ini yang saya betul-betul saya melihat hidupnya menjadi suatu contoh untuk saya. Ketika saya datang ke Indonesia saya sangat di-encourage karena ketika saya pulang prinsipnya adalah karena prinsip ini. Dan kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, di gereja ini saya melihat orang ini betul-betul melakukan apa yang diajarkan kepada saya oleh Tuhan. Sebab itu saya banyak melihat dia dan menurut saya sangat menginspirasi saya. Dan yang menginspirasi saya bukan motivator, bukan orang-orang yang jago trading. Tapi yang menginspirasi saya adalah orang ini, seorang ketua home yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan betul-betul untuk melayani Tuhan. Menyerahkan banyak hal untuk dia bisa melayani kerajaan Tuhan. Dan hari ini dia akan memberikan kesaksian sedikit. Mari kita sambut Agung. Thank you Raymond. Wow, perkenalan yang luar biasa ya. Thank you Ray. Saya juga banyak belajar dari Raymond bagaimana dia luar biasa dalam melayani Tuhan di tempat ini sebagai seorang anak tentunya son of the house di tempat ini. Dan thank you Raymond buat kesempatannya dan izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu atau saudara yang belum kenal. Nama saya Agung, usia saya 30 tahun dan saya bekerja sebagai full time di gereja ini dan saya melayani di home, di departemen home juga saya melayani di Connect atau dewasa muda dan juga di Starji atau youth ya dan saya juga bantu support di multimedia. Mungkin saya cerita sedikit tentang kehidupan saya ya. Jadi saya di gereja ini itu udah dari kecil saya ikut di sekolah minggu sama mama saya dibawa gitu. Dan di sini saya bertumbuh gitu ya ikut di sekolah minggu, kemudian ikut di Starji juga, bareng Raymond juga. Terus dengan bareng ada Ciseli, ada bareng dengan Hosea juga kalau Bapak Ibu kenal ya. Dan juga beberapa teman-teman lain dari tempat ini. Dan ketika saya bertumbuh di gereja ini juga saya sebenarnya waktu itu udah terlibat pelayanan ya. Waktu SMA saya terlibat pelayanan di Aero Kids juga. Sampai satu titik kemudian saya kuliah dan mungkin kalau di sini tuh seperti di Starji Teens kemudian transisi ke Starji College gitu ya. Dan pada saat itu saya mulai kuliah dan mulai sedikit menyimpang lah. Seperti yang tadi Raymond cerita tentang Lukas 15. Tentang anak bungsu ini yang keluar gitu ya, yang terhilang gitu. Dan jadi saya banyak mengambil prinsip dari rumah Bapak, banyak belajar di tempat ini. Tapi ya saya nggak benar-benar mendedikasikan hidup saya untuk build the house of God, untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Jadi saya ya sibuk kuliah, yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget, tapi mungkin banyak orang menggunakan alasan sibuk kuliah, lalu juga saya lebih suka hangout sama teman,
Bahkan saya mulai nggak pelayanan lagi gitu ya. Dan ketika saya kuliah, kemudian saya kerja, dan singkat cerita saya bekerja sebagai seorang wedding photographer atau fotografer pernikahan gitu ya. Dan di situ karena juga pekerjaannya banyak di hari Sabtu dan Minggu tentunya kalau pernikahan, jadi saya semakin jarang ke gereja. Tapi saya pada saat itu cukup bangga dengan diri saya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ya pada saat di usia itu 25-26 tahun, tapi saya sudah menghasilkan cukup banyak gitu ya, income saya bisa punya penghasilan yang cukup besar, income saya udah 2 digit gitu. Dan banyak orang yang menginginkan pekerjaan seperti saya, banyak yang bilang, wah enak ya kerja kayak kamu, bisa jalan-jalan ke luar negeri, memang enak Bapak Ibu, saya suka gitu dengan pekerjaan saya, bisa jalan-jalan ke luar negeri juga gitu ya. Terus penghasilan juga cukup besar. Dan saya sangat bangga dengan diri saya sendiri, saya sukses, lumayan punya banyak uang gitu ya. Dan saya mau lebih sukses lagi tentunya, siapa yang gak mau ya Bapak Ibu. Dan saya ingin mengembangkan, saya bilang saya pengen mengembangkan usaha saya, nanti saya alasannya apa? Mau kasih ke gereja, betul kan? Yang tentu saja pada saat itu gak akan pernah saya kasih. Jadi saya sudah alami ya Bapak Ibu. Percaya, kalau sekarang kita nggak ngasih, kita bilang kita tunggu sukses, percaya sama saya, kita nggak akan kasih. Karena itu kalau Bapak Ibu mau memberi, belajar justru memberi dari sekarang. Kemudian saat itu saya mulai ikut home gitu ya. Akhirnya saya mulai ikut home, terus saya mulai banyak datang ke gereja lagi. Dan di situ justru banyak firman Tuhan yang menegur saya, tadi seperti Pastor Roy juga bilang ya. Firman itu justru harus kita lakukan, bukan cuma kita dengar aja ya. Kemudian ketika saya mendengarkan firman dan terutama banyak belajar tentang kitab Injil ya, seperti yang tadi Raymond juga bilang, bahwa Yesus itu adalah contoh yang sangat relevan ya, contoh yang sangat baik gitu. Dan di situ saya merasa Tuhan mulai ngomong ke saya seperti Tuhan banyak ngomong ke orang Farisi, bahwa kamu tahu firman dari kecil kamu di tempat ini, ikut sekolah minggu, ikut starji, kamu tahu banyak kebenaran firman, tapi kamu enggak melakukan firman. Dan apa yang selama ini saya baca itu justru mulai kebuka gitu buat saya, bahwa oh ternyata semua yang Yesus lakukan di bumi itu dulu bukan cuma kayak cerita sejarah yang kita perlu tahu, no, tapi itu adalah satu teladan yang perlu kita ikuti. Karena Kristen itu artinya hidup seperti Kristus, melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan inilah prinsip kerajaan Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan dari saat itu saya dapat satu kalimat yang sering saya ucapkan juga, bahwa Jesus is not only the God that we worship, but also the man we follow. Bukan hanya Tuhan yang kita sembah, tapi juga pribadi yang harus kita ikuti. Dan dari situ saya mulai untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan saya juga belajar untuk bisa mendoakan orang-orang. Dan saya banyak mengalami Tuhan dalam keseharian hidup saya. Dan sampai ada satu titik, Tuhan tuntun saya untuk saya resign dari pekerjaan saya gitu ya. Tadinya saya berpikir bahwa wah enak punya pekerjaan kayak gini, saya mungkin bisa selamanya. Saya pikir kayaknya saya bakal selamanya deh kerja kayak gini gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Dan dari situ saya justru jadi ngerti apa yang dikatakan di Filipi ya. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika saya harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita hidup bukan buat kita lagi, tapi untuk Kristus dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya sangat berapi-api karena saya menangkap isi hati Tuhan. Tapi waktu itu ketika saya melalui semua ini bukan berarti nggak ada pergumulan Bapak Ibu. Pada waktu itu, tadi saya bilang gitu ya, saya income-nya udah cukup besar, terus saya udah cukup sukses lah. Dan di saat saya resign, saya keluar, penghasilan saya jauh di bawah itu. Hampir nol gitu ya, mungkin bisa bilang hanya 20% lah, jauh di bawah UMR gitu. Dan di tahun 2020 itu saya mau nikah gitu ya. Dan gak tahu uang dari mana, tapi saya dan Agnet pada saat itu kita tetap percaya dan kita tetap taat dan melangkah dengan Tuhan. Dan justru walaupun dalam kekurangan, saya bisa memberi. Kalau tadi saya bilang, oh saya income-nya udah besar ini, justru saya nggak bisa memberi. Tapi ketika saya belajar untuk percaya, saya melangkah dengan firman, justru dalam kekurangan, saya bisa memberi. Saya memberi untuk rumah Tuhan di tempat ini, saya bisa memberi untuk saudara-saudara seiman saya, dan saya justru bisa memberi untuk orang-orang yang membutuhkan.
Jadi sekarang saya mengerti bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan buat saya, itu sekarang kuanggap rugi seperti Paulus bilang. Karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi buat saya Christ is enough. Yesus cukup buat saya. Nggak tahu nanti nikah gimana, tinggal gimana, atau gimana gitu ya nanti ke depannya. Tapi saya hanya bisa percaya dan taat. Karena dia memanggil saya percaya dan terus melangkah bersama Tuhan. Dan yang luar biasanya Tuhan kita, Tuhan buktikan dia setia. Amin. Dan justru di waktu pandemi itu tahun 2020, di saat itu justru semua wedding stop gitu ya. Karena COVID gitu, jadi nggak bisa ada wedding. Tapi justru di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Saya nggak kebayang kalau pada saat itu saya masih jadi wedding photographer gitu ya. Karena wedding itu benar-benar semua stop. Jadi justru di situ Tuhan persiapkan. Dan bahkan di tahun 2020 itu juga tepat sebelum pandemi saya bisa nikah di tempat ini. Saya diberkati dengan Agnet. Jadi Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Dan di saat COVID itu juga justru di saat banyak orang yang ketakutan tapi justru Tuhan percayakan kepada saya seorang anak. Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Dan kemarin juga baru tanggal 16 hari Jumat kemarin anak saya berulang tahun, 2 tahun. Dan Tuhan buktikan sampai hari ini Tuhan setia. Amin. Kalau saya bisa kasih waktu saya, harta saya, tenaga saya buat Tuhan, kenapa enggak? Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Tuhan udah mati buat kita, Tuhan udah menebus hidup kita. Sekarang yang saya mau tanya, apa yang kita mau berikan buat Tuhan? Tuhan sudah berikan yang terbaik, apa yang mau kita berikan buat Tuhan? Saya mau bilang berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Jadi seperti yang tadi Raymond bilang, prinsip kerajaan sorga bukan untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk kepentingan sorga. Untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Yang ada padaku semuanya milikmu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kiranya kesaksian saya ini bisa memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Saudara diberkati dengan kesaksian tadi. Saya dengar Agung itu kalau nggak salah dari waktu saya di Amerika saya sudah pelan-pelan mendengar apa yang Agung alami segala macam di dalam kehidupan rohaninya. Dan intinya saya bisa melihat bagaimana Tuhan setia di dalam kehidupannya. Dan ketika saya pulang, saya dengan seperti yang tadi dengan prinsip yang saya bawa ketika saya pulang adalah saya lebih mulia untuk bekerja untuk rumah Tuhan dan saya tidak boleh mengandalkan kekuatan saya tidak lagi mengandalkan karir saya tidak lagi mengandalkan apa yang harus bahkan tabungan saya. Tapi saya percaya bahwa saya harus mencari dulu kerajaan Tuhan. Dan ketika saya melihat Agung, saya betul-betul memang terinspirasi dan saya harap saudara semua di sini boleh terinspirasi dan melihat inilah contoh anak yang relevan. Udah ada contohnya. Ya. Kemudian tadi untuk saya melanjutkan, tadi kita sudah belajar bagaimana anak yang relevan itu adalah anak yang relevan dengan kerajaan Tuhan. Tapi seperti tadi contoh di Lukas 15 ada anak ini adalah anak yang terhilang. Jadi sebenarnya saya percaya di luar sana masih ada banyak sekali saudara. Anak-anak yang seharusnya sudah ada di rumah, tapi mereka terhilang. Jadi sekarang bagaimana sih caranya supaya anak-anak yang di luar sana itu bisa kembali? Bagaimana kita bisa mengumpulkan kembali ini anak-anak yang terhilang itu? Kan kita bilangnya kita mau punya anak yang relevan, segala macam menjadi anak yang relevan. Tapi khususnya untuk anak-anak yang terhilang tadi, ada yang terhilang di rumah, ada yang terhilang di luar. Dua-duanya terhilang. Tapi ada satu proses di mana akhirnya mereka bisa kembali. Kalau kita belajar dari Lukas 15. Dan bagaimana caranya untuk mengembalikan anak-anak ini ke dalam rumah Bapa? Tadi kita coba lihat di Lukas 15 ayat 17.
Ini cerita soal si anak bungsu tadi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Poin kedua, bagaimana caranya ini supaya anak-anak yang relevan ini, bagaimana ini supaya anak-anak ini bisa kembali ke rumah, kembali kepada kerajaan, kembali fokusnya kepada kerajaan Tuhan. Rumah Bapa harus melimpah. Kita harus pastikan bahwa rumah Bapa harus melimpah. Kalau kita lihat di sini adalah di 17 ini adalah ketika ada masa kelaparan. Ketika anak bungsu itu udah selesai berfoya-foya segala macam menghabiskan uang bapaknya, kemudian ada kelaparan terjadi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kelaparan itu adalah suatu masa-masa yang sering banget ada di firman. Yusuf, kita tahu masa-masa Yusuf, masa-masa transisi itu adalah masa-masa ketika ada kelaparan. Ishak mengalami masa kelaparan. Ada banyak sekali kalau kita lihat di dalam firman, itu ada masa-masa kelaparan. Dan di sini pun juga diajarkan bahwa ketika anak ini udah menghabiskan semuanya, kemudian datanglah masa kelaparan. Dan saya percaya masa kelaparan akan segera datang. Makanya kita bilang ada shifting terjadi di tahun depan. Masa kelaparan, kemudian ada resesi, orang bilang segala macam. Saya percaya itu akan ada masanya seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa si anak bungsu ini benar-benar sampai desperate sekali, sampai dia akhirnya dia bekerja di kandang babi. Buat kita orang-orang yang Kristen, yang sudah Kristen mungkin bilangnya babi mah enak ya. Ya, tapi kalau untuk orang-orang Yahudi, saudara, kalau bicara soal kerja di kandang babi, itu adalah sesuatu yang sangat kotor. Karena buat mereka itu haram. Dan bukan cuma itu benar-benar kotor, bahkan ini si anak bungsu ini mau makan makanan babi. Dia mau makan makanan ampas babi itu, tapi bahkan mau makan ampas babi aja gak ada yang mau kasih. Ini udah bukan lapar lagi saudara. Ini udah benar-benar desperate karena mau makan sampah aja gak dikasih. Kemudian di ayat 17, dia bilang lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Kalau kita lihat di ayat ini menarik gak sih? Anak ini sebenarnya tidak bertobat pertama karena dia merasa dia berdosa. Dia bilang dia menyadari keadaannya, katanya di rumah bapaknya makanan berlimpah-limpah. Jadi anak ini bertobat tuh karena apa? Pertama, karena lapar. Karena lapar saudara, bukan karena dia sadar akan dosanya dulu. Dia lapar, dia butuh makan. Dan kemudian baru di situ dia bilang, aku bertobat. Aku mau minta ampun kepada Bapakku. Tapi yang memotivasi dia untuk datang ke rumah Bapak untuk kembali apa? Karena dia mengingat rumah Bapaknya berlimpah. Kalau rumah Bapaknya gak berlimpah, kira-kira dia bakal sadar gak? Enggak. Jelas di sini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Jadi dia betul-betul sadar keadaannya karena dia sadar bahwa rumah bapaknya begitu berlimpah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bukan berlimpah makanan tapi abundance of bread. Roti. Lebih deskriptif. Bahwa di rumah bapaknya semua upahannya bisa makan roti yang berlimpah. Kalau kita mau lihat, kalau mau bicara soal konteks gereja saudara, siapa roti hidup itu? Yesus. Jadi kita harus pastikan bahwa gereja Tuhan, bahwa rumah Tuhan harus punya roti yang berlimpah. Apa yang diajarkan di gereja harus banyak Kristusnya. Bukan cuma sekedar motivasi, bukan cuma sekedar bagaimana kita mempraktikkan prinsip kerajaan segala macam. But the finished work of Christ itu, pekerjaan Kristus di atas kayu salib, kuasa kematian dan kebangkitan harus ada di gereja ini. Itu yang akan menarik kembali anak-anak untuk kembali ke rumah Bapa. Karena Yesuslah roti hidup itu. Jadi jangan sampai gereja itu cuma fokusnya kepada bagaimana menjalani hidup, motivasi segala macam. Bukannya gak boleh, silakan. Tapi gereja harus pastikan bahwa kita punya berlimpah roti hidup itu. Yesus itu harus ada di sini, harus ada di gereja, di home, dimanapun. Kita harus terus mengingat akan karya Kristus itu. Kristus harus ada di gereja ini. Dan ini yang akan nanti membedakan saudara. Karena anak-anak yang kelaparan mereka akan mencari roti itu. Anak-anak yang kelaparan bukan cuma hanya kelaparan secara fisik, bukan hanya secara mereka
kena resesi itu bagaimana, tapi mereka suatu saat saudara, saya percaya akan nanti tiba waktunya di mana orang-orang betul-betul ketika mereka mengalami kelaparan, mereka mencari makanan yang benar, mereka akan mencari gereja-gereja yang betul-betul membawa Kristus. Dan saya berdoa agar gereja ini betul-betul mempersiapkan diri, punya makanan yang melimpah di dalam Kristus. Itulah sebabnya nah ini juga untuk yang terakhir, kita harus mengerti juga saudara, kalau misalnya kita lihat anak ini, karena anak ini desperate sekali, akhirnya dia kagak malu-malu, dia akhirnya datang ke rumah bapaknya. Nah seringkali orang, dan termasuk saya, kita suka berpikir, saya udah jatuh terlanjur dalam. Masa saya udah jatuh begini baru saya cari Tuhan? Banyak yang berpikir seperti itu, termasuk saya juga. Ada waktunya terkadang kita lagi on fire buat Tuhan, kemudian ada waktunya kita lagi fokus dengan diri sendiri, kita lupa Tuhan. Dan kemudian kita pikir, aduh saya udah begini masa nanti saya baru datang ke gereja kan malu. Dan bukan cuma begitu aja, orang-orang gereja pun terkadang juga suka menghakimi seperti itu. Justru kita udah lagi ngalamin kesusahan, ya itu waktunya cari Tuhan memang. Jadi kita pun juga kalau ada orang-orang yang datang ke gereja dan mereka lagi kena masalah, kemudian mereka baru datang ke gereja, jangan kita suka menghakimi, kita bilang, lu sih baru susah, baru cari Tuhan. Seringkali kan kita suka seperti itu. Tapi justru kita tidak boleh menghalangi. Dan sebagai anak-anak kita, ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, jangan tunggu. Datang kembali ke rumah. Dan untuk itulah poin ketiga, poin terakhir. Kita perlu kembalikan the zeal for the house. Kita harus punya the zeal for the house. Kita harus punya kerinduan untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu harus melimpah. Apa sih sebenarnya zeal for the house itu? Dari kemarin kayaknya di gereja udah banyak ngomong soal zeal for the house. Saya akan memberikan sedikit definisi apa yang saya tangkap soal zeal for the house. Berdasarkan firman. Zeal for the house untuk saya itu adalah kerinduan untuk membangun rumah di mana setiap orang dari segala jenis background, dari segala jenis latar belakang, dari segala jenis masa lalu, dari segala bangsa, tanpa terkecuali boleh berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Kenapa saya bisa mendefinisikan seperti ini? Mari kita akan baca beberapa ayat. Yohanes 2. Di Yohanes 2 ayat 16, saya akan bacakan saja langsung. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kemudian Yohanes 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, zeal for the house consumes me. Jadi apa yang Yesus lakukan di ayat 16 ketika dia mengusir pedagang merpati, dan semua itu yang dibilang penyamun itu, ketika dia usir semuanya itu, itulah yang dinamakan zeal for the house. Karena murid-muridnya sendiri bilang, ini mengingatkan mereka bahwa cinta akan rumahmu. Maksudnya apa sih? Ini nanti saya akan pelan-pelan bahas. Bukan cuma di Yohanes 2, kalau di Yohanes 2 itu bicara soal awal daripada pelayanan Yesus. Tapi ada juga di Matius 21 di pengakhir daripada pelayanan Yesus. Ada juga kejadian yang sama di Bait Allah. Dan kemudian diusir dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa yang Yesus katakan itu, kalau saya pelajari, itu sebetulnya mengutip Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini yang dimaksud sama Yesus ketika Yesus bilang, rumahku kamu jadikan sarang penyamun. Sebetulnya Yesus sedang bicara soal ini. Dia lagi mengingatkan juga orang Israel dengan firman ini. Bahwa rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Maksudnya apa sih? Jadi saya akan berikan konteks sedikit supaya kita bisa mengerti sedikit ya. Bahwa itu kejadian ini itu terjadi di pelataran, di outer courts. Di pelataran itu adalah tempat di mana semua orang bisa berkumpul. Kadang kan kalau di dalam ruang maha kudus kan cuma imam. Tapi kalau di pelataran semua orang berkumpul, segala orang-orang dari bangsa-bangsa berkumpul di situ juga. Untuk melihat Tuhan, Tuhannya Israel. Itu di pelataran.
Makanya kenapa kita lihat kalau di pelataran itu tadi bilang ada pedagang merpati dan ada penukar-penukar mata uang, money changers. Karena itu adalah tempat di mana semua orang dari bangsa-bangsa berkumpul di situ. Jadi kalau mereka mau mempersembahkan, memberikan persembahan atau untuk ibadah untuk rumah ibadah Tuhan, ya mereka harus tukerin currency-nya mereka dulu, mereka harus tukerin mata uangnya di situ. Tapi apa yang terjadi ketika saya pelajarin bahwa ini juga sebenarnya Yesus sedang mengutip Yeremia. Bahwa rumahku kamu jadikan sarang penyamun, dan kondisi di situ adalah ketika orang-orang ahli-ahli, ketika imam-imam itu sebetulnya sedang mempersulit orang untuk masuk ke dalam rumah ibadah. Jadi sebenarnya ketika Yesus mengusir pedagang-pedagang ini bukannya berarti nggak boleh berdagang, bukannya berarti bukannya ini seperti mempermudah orang masuk ke rumah ibadah. Justru ini mereka sedang mempersulit. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di pedagang merpati. Pedagang merpati yang memberikan merpati untuk rumah ibadah itu adalah orang-orang miskin. Jadi jelas di sini yang diusir sama Tuhan juga tadi adalah pedagang-pedagang merpati. Tapi mungkin bukan cuma hanya pedagang merpati, tapi di sini ada juga tadi dibilang penukar-penukar uang. Kalau ketika saya pelajarin apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, mereka sedang mempersulit orang-orang untuk masuk ke dalam rumah ibadah. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika mereka membawa merpati, ketika mereka membawa korban, mereka mau datang kepada Tuhan, sama orang-orang rumah ibadah dibilang apa? Ini korbannya kamu beli di mana? Kalau bukan beli dari sini, itu nggak dihargai sama Tuhan. Burung merpatinya ini belum certified organik. Kamu mau ngapain datang ke rumah Tuhan? Kamu bawanya dari mana ini? Bawa binatang-binatang ini semua untuk korban. Enggak boleh, kamu harus belinya di sini. Karena itu semua tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Sehingga akhirnya apa? Mereka jual itu, korban-korban bakaran itu, dijual di depan tempel, di depan rumah ibadah itu, dan mereka jual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan ada sempat yang bilang, burung merpati aja harga persembahan bisa dibuat 20 kali lebih mahal. Sama aja kayak misalnya kita bilang, supaya diberkati kita harus beli holy water dari Yerusalem, dari Israel, atau kita harus beli minyak urapan dulu dari satu gereja. Tapi bukan cuma itu aja, bahwa ini adalah prinsipnya bahwa ini betul-betul menghalangi orang untuk ke rumah Bapa. Money changes juga ketika orang-orang asing mereka mau datang ke rumah Tuhan, mereka mau tukar uang, dikasih kursnya yang mahal sekali. Itulah makanya kenapa Yesus bilang kamu jadikan ini sarang penyamun. Karena ini penipu semua ini. Mengatasnamakan kerohanian. Tapi sebenarnya mempersulit orang untuk datang kepada rumah Tuhan. Jadi zeal for the house itu adalah kerinduan untuk semua orang boleh kembali kepada Bapa. Untuk semua orang boleh datang ke rumah Tuhan. Tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Tidak peduli dari bangsa mana. Tidak peduli kita nggak tahu dia masa lalu seperti apa. Tapi kita harus welcome semua datang ke rumah Bapa. Itulah kerinduan untuk rumah Tuhan. Itulah yang dirindukan oleh Yesus. Makanya murid-muridnya bilang, this is the zeal for the house. Karena dia betul-betul benci sama orang-orang yang menghalangi orang itu untuk masuk ke rumah Tuhan. Dan ketika saya baca ini, saya cuma teringat satu juga, saudara. Ini sebenarnya seperti rohnya si Laban, saudara. Yakub sangat dipersulit untuk mendapatkan berkat. Kamu harus kerja dulu, 7 tahun, kemudian 7 tahun lagi. Kemudian mau balik ke rumah bapak, waktu Yakub mau balik ke rumah bapaknya gak dikasih kan? Tunggu, kamu harus kerja dulu, kamu harus ini dulu. Kalau kita mau lihat di dalam kondisi gereja saat ini, mungkin ketika kita di gereja kita melihat ada orang-orang yang baru bertobat. Mereka betul-betul hancur, mereka mungkin menyesal dengan masa lalunya. Mungkin masa lalunya benar-benar gak habis pikir, saudara. Terus kemudian kita bilang di sini, tunggu dulu. Nanti kamu nggak boleh ikut home dulu. Atau misalnya, masa anak home aku bergaulnya sama orang-orang kayak gitu sih? Kita harus siap, saudara. Ketika nanti di home ada orang-orang yang betul-betul datang dengan segala kehancuran. Apakah kita akan bilang, anak gue nggak boleh gaul sama dia? Kita jangan bergaul sama dia. Tunggu dulu. Tunggu dia pelayanan terbukti 7 tahun. Tunggu dia terbukti nanti sudah jadi pemimpin dulu. Baru nanti boleh kita terima. Baru nanti boleh. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang
menghalangi orang untuk masuk ke rumah Bapa. Sama seperti juga anak sulung. Si anak sulung itu dia punya mental pelayan, saudara. Si anak bungsu, ketika dia mau kembali ke rumah Bapa, dia berencana untuk menjadi seorang pelayan, tapi dia disambut oleh Bapa sebagai anak. Anak sulung ada di rumah Bapa sebagai anak, tapi punya pemikiran seperti seorang pelayan. Karena dia bilang apa? Aku ini di rumahmu udah kerja begini, udah kerja begitu, udah taat segala macam. Tapi kok Bapak gak pernah kasih aku apa-apa seperti si anak bungsu ini. Itu mental apa? Itu kan mental pelayan. Harus kerja dulu baru dapat sesuatu. Makanya habis itu Bapak bilang apa? Apa yang punya aku ini sebenarnya adalah milikmu juga. Jadi ini anak sulung ini yang ada di rumah Bapak. Cara berpikir pelayan. Dan itu yang menghalangi zeal for the house. Apalagi yang menghalangi zeal for the house? Sebelum saya tutup. Di Filipi 3, ini ayat yang benar-benar untuk saya, ayat favorit saya. Dan tapi di sini di Filipi 3 dikatakan juga si Paulus ketika bicara di Filipi 3 ayat 6, si Paulus sedang mendeskripsikan bahwa jangan ada seorang pun yang menaruh rasa percaya kepada hal-hal lahiriah. Kalau dalam bahasa Inggris, do not put your confidence in the flesh. Kalau ada yang mau mengandalkan hal-hal lahiriah, ada yang mau berbangga sama hal-hal lahiriah, ada yang mau berbangga sama kedagingannya, Paulus bilang, aku bisa lebih. Terus dia kasih contoh semua listnya, apa itu kedagingan. Dan di ayat 6 itu dikatakan, dia bilang, secara kegiatan aku persecuting the church. Merusak rumah Tuhan. Kalau itu bilang secara kegiatan, tapi dalam bahasa asli dikatakan zelos. Zeal. In my zeal, secara zeal, he is persecuting the church. Jadi ini sebenarnya adalah zeal yang berbeda nih. Bukan zeal membangun rumah Tuhan, tapi zealnya menghancurkan rumah Tuhan. Jadi apa zeal yang menghancurkan rumah Tuhan? When you put your confidence in the flesh. Ketika kita menaruh rasa percaya, rasa aman kita sama hal-hal lahiriah. Itu yang membuat kita, itu yang menghalangi kita untuk punya zeal for the house. Seperti tadi saya bilang, ketika kita fokus kita kepada karir, kepada bisnis, kepada ini, itu. Semua yang dicari dunia. Itulah hal-hal lahiriah. When we put our confidence, rasa aman kita terletak semua pada di situ. Itu yang membuat kita punya zeal. Bukannya untuk membangun rumah Tuhan, tapi justru adalah menghancurkan rumah Tuhan. Ketika Yesus sudah mengusir semua orang pedagang-pedagang itu, menarik sekali saudara, di ayat berikutnya, Matius 21 ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Di Matius 21 ayat 13 diusir, setelah diusir 21 ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang membutuhkan, mereka baru datang. Jadi orang-orang buta, orang-orang lumpuh, mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan, mereka gak bisa datang ke rumah Tuhan. Karena ada banyak orang-orang yang dengan roh-roh agamawinya semua itu, mereka yang menghalangi. Ketika anak bungsu itu akhirnya datang ke rumah Bapa, dia kembali ke rumah Bapa. Apa yang diberikan oleh Bapa? Bahkan anak bungsu itu udah kasih confession, udah kasih dia kan udah latihan tuh. Latihan dia mau ngomong apa kepada bapaknya. Waktu dia peluk bapaknya, waktu dia ngomong kepada bapaknya. Bapaknya perhatiin gak? Enggak, langsung dilupain. Dia bilang, dia langsung ngomong ke pelayan, kasih dia jubah yang terbaik. Kasih cincin dan kasih sandal. Bahkan bapak lupakan semuanya itu. Karena ketika anaknya kembali, yang dia perhatikan hanyalah kasih yang terbaik untuk anak ini. Itulah hati Bapa kita, saudara. Jangan kita halangi. Kalau ada anak-anak di luar, kalau ada orang-orang nanti di luar, mungkin tahun depan, mulai berdatangan orang-orang seperti itu, jangan kita halangi. Tapi kita harus persiapkan justru kita yang terbaik. Itulah makanya tadi di poin kedua kita harus pastikan rumah Tuhan melimpah. Zeal for the house adalah kita mempersiapkan rumah Tuhan ini untuk punya hal-hal
yang betul-betul bisa kita berikan. Kita pastikan rumah Tuhan berkecukupan. Kita pastikan rumah Tuhan berlimpah. Karena Bapa sendiri memberikan jubah yang terbaik. Ketika ada orang-orang seperti itu datang ke gereja ini, kita harus pastikan kita bisa berikan yang terbaik untuk mereka. Kadang kita suka pikir, kamu pelayanan dulu baru bisa dikasih yang terbaik. Kamu tunggu dulu jadi jemaat udah 7 tahun, udah 14 tahun, baru nanti kita kasih yang terbaik. No. Bapak bilang apa? Kasih jubah. Jubah yang terbaik. Berarti itu bicara soal full covering. Mereka datang dengan segala kehancurannya, apa yang kita harus siapkan? Full covering. Full covering. Bahkan dikasih cincin, hal-hal yang sebenarnya gak dibutuhin sama anak ini. Tapi dikasih yang terbaik oleh Bapaknya. Itulah hati Bapak kita, saudara. Dan itulah yang membuat anak-anak akhirnya bisa kembali ke rumah Bapa. Sebab itu ketika saya bilang soal zeal for the house itu adalah untuk kita mempersiapkan anak-anak kembali ke rumah Bapa. Sudah waktunya anak-anak di luar sana akan kembali ke rumah ini. Tidak kebetulan Zion ini dikatakan light to the nations. Kalau tadi Yesus bilang rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Saya percaya ini adalah rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Saya percaya ini adalah rumah Tuhan. Sebab itu kita harus persiapkan bahwa pastikan rumah ini betul-betul layak dibilang sebagai rumah Bapa. Kita harus pastikan rumah ini penuh dengan kelimpahan. Dan oleh sebab itu untuk menutup, karena saya juga sangat terinspirasi dengan apa yang Agung lalui. Saya baru mulai bekerja di tahun 2020 saat saya kembali. Akhirnya saya sudah bekerja, saya punya stabil segala, dan saya udah mulai punya tabungan, dan saya mulai belajar untuk menginvestasi. Sampai suatu waktu kira-kira 2 bulan yang lalu, saya cuma diingatkan sama Tuhan. Lewat satu firman, bagaimana ketika Yakub mengalami Tuhan di battle, dia tidurkan dengan batu, dan kemudian besokannya ketika dia mengalami Tuhan, batu yang dia pakai untuk bersandar, dijadikan persembahan untuk Tuhan, dijadikan mezbah. Dan ketika firman itu masuk ke dalam hati saya, tiba-tiba saya hanya diingatkan, apa yang selama ini menjadi sandaran di kepalaku. Tiba-tiba saya hanya diingatkan, apa yang sudah saya investasikan selama ini. Saya merasa saya akhirnya sudah bisa punya investasi, saya sudah bisa belajar segala macam. Dan bahkan saya mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dan saya merasa, oh ya ini harusnya bisa untuk mempersiapkan nanti. Bisa untuk memulai, bisa untuk mempersiapkan saya di masa depan. Tapi kemudian saat firman Tuhan itu ada di hati saya hanya, yang timbul di dalam hati saya adalah, apa yang selama ini saya andalkan, saya mau berikan untuk Tuhan. Dan saya hanya diingatkan, selama ini mungkin kita bisa melihat bahwa tahun 2023 adalah tahun yang resesi segala macam. Kita harus mempersiapkan diri segala, dan saya bahkan lihat ada waktu di video di YouTube, satu YouTuber bilang katanya 7 hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa resesi. Tapi satu hal yang Tuhan minta kepada saya, berikan investasimu. Apa yang saya andalkan, apa yang saya anggap sebagai sesuatu yang saya andalkan. Dan saya hanya diingatkan di hati saya soal zeal for the house itu. Di masa resesi rumah saya, atau kehidupan saya, masa depan saya mungkin saya nggak bisa menjamin. Tapi saya mau pastikan di masa resesi, rumah Tuhan adalah rumah yang melimpah. Biarlah hidup saya menjadi semakin kecil, tapi rumah Tuhan semakin besar.
Saya tidak melakukan ini supaya saudara kemudian, wah saya mau kasih ini, saya mau kasih itu. No, 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 no. Saya juga sampai ke poin ini melalui proses yang cukup lama. Agung pun tidak langsung decide untuk dia full time, tapi melalui proses. Saya tidak bilang kemudian habis ini semua orang harus full time, nggak bilang habis ini semua orang harus kasih. Tapi saya cuma ingin apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara hari ini. Mungkin saudara tergerak sesuatu, saya nggak tahu. Mungkin saudara hanya tergerak, saya mau mulai ikut home. Saya mau mulai mesbah keluarga. Atau mungkin saya mau mulai datang ke gereja setiap minggu. Saya nggak tahu apa itu. Tapi apapun yang digerakkan di hati saudara, langkah iman itu penting saudara. Apa yang mau saudara lakukan untuk rumah Tuhan? Dan untuk anak-anak muda, saya hanya mau mengingatkan bahwa biarlah kita betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Mari kita persiapkan rumah Tuhan dengan baik. Kalau mungkin saudara melihat, saudara tadi mungkin belum pelayanan, dan kemudian saudara mungkin mau mulai melayani. Karena saudara punya, rumah Tuhan harus punya banyak yang melayani. Saya tidak tahu apa itu. Dengan semua mata tertutup. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Tapi dengan apa yang Agung telah sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan hari ini. Jika saudara merasakan sesuatu di hati saudara. Jangan cuma dibiarin aja di hati saudara. Jangan cuma dibiarin di hati saudara. Tapi untuk setiap orang yang ada di sini. Kalau saudara punya di hati saudara, apa yang mau kita berikan? Apa yang mau saya berikan? Mungkin saudara ingin melayani lebih lagi. Mungkin saudara ingin terlibat lebih lagi. Saya tidak tahu. Tapi marilah kita melangkah. Mari kita melangkah.